Dua kunci utama adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebanyak mungkin. Langkah yang kedua yaitu jadikan diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya yang setia terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam hal untuk mencari rezeki. Yang mungkin saat ini teman-teman semuanya yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan bagi teman-teman yang saat ini mengalami sakit diuji oleh Allah, semoga Allah segera memberikan obat untuk kesembuhan teman-teman kita semuanya. Dan yang paling utama adalah semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur, senantiasa untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini saya akan menyampaikan suatu amalan, yaitu berupa sholawat. Yang mana sholawat ini tentunya sangat pendek apabila kita baca dan sangat mudah kita lakukan. Begitu besar keistimewaan dan khasiat membaca sholawat. Namun sebelum kita melakukan atau mengamalkan suatu amalan bacaan sholawat ini, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita dari perbuatan dosa, maksiat, agar dalam kehidupan kita untuk mengawali langkah kita mengamalkan sholawat tersebut bisa segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Membersihkan diri kita dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin amalan apapun yang kita lakukan pasti akan segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam keadaan sesulit apapun diri kita, baik dalam hal ekonomi, hal pekerjaan, yang mungkin saat ini kita bingung, kita merasakan kebingungan di dalam hati kita, langkah awal yang paling terbaik adalah buang rasa takut ataupun rasa gelisah tersebut. Karena hal itu akan selalu menghantui di diri kita sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah lawan dan buang perasaan yang selalu menghantui diri kita. Kenapa langkah awal harus membuang sifat gelisah, takut? Kita buang terlebih dahulu, karena apabila kita melakukan suatu amalan, baik itu pembacaan sholawat ataupun melakukan hal-hal yang lainnya, jika di dalam hati kita masih merasa takut ataupun masih merasa gelisah, pasti amalan yang akan kita lakukan itu tidak akan membuahkan hasil untuk kita. Maka dari itu, buang rasa gelisah ataupun takut yang kita hadapi saat ini. Yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji suatu hambanya dengan melampaui batas kemampuan hambanya tersebut. Setelah kita membuang rasa takut ataupun gelisah di dalam hati kita, maka tentunya lakukan amalan yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Yaitu apa? Yaitu mengumandangkan bacaan sholawat Jibril, yaitu sholawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan cara kita bersolawat kepada Rasulullah, saya yakin Rasulullah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Dan apabila Rasulullah telah memberikan syafaat melalui perantara sholawat yang kita baca, yakinlah apapun keinginan kita, apapun hajat kita yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawassul, dengan iringan bacaan sholawat,
pasti Allah akan segera mengabulkan doa dan hajat-hajat kita semuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau saya pribadi sendiri mengamalkan suatu amalan sholawat tersebut, yaitu setiap melakukan selesai sholat 5 waktu, saya ngumandangkan, saya istiqomahkan, dan saya rutinkan membaca sholawat Jibril tersebut, yaitu sebanyak 100 kali setelah melakukan sholat 5 waktu. Itu riyadhah yang sering saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan apabila di malam Jumat, maka akan saya baca setelah sholat Isya itu sebanyak 1000 kali. Melakukannya dengan penuh istiqomah dan penuh keyakinan bahwasannya semuanya itu Allah yang berkehendak. Dan apabila kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Bahkan apa yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberinya kepada kita. Tentunya yang paling utama adalah bersihkan dulu hati kita dan selalu mengharap bahwasannya doa dan permohonan kita itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkannya. Jadi jangan sampai di dalam hati kita, pikiran kita mempunyai prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih mempunyai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak mengeluh bahwasanya doa dan hajat kita kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkanlah sifat hal tersebut, karena itu akan selalu menjadikan hijab buat doa kita untuk sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat Jibril ini jangan hanya selesai melakukan sholat 5 waktu ataupun saat di malam Jumat. Membaca sholawat itu bebas waktunya, kapanpun dan dimanapun itu bebas. Di saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas, maka saran saya terus kumandangkan sholawat itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul, karena sholawat itu adalah sangat dahsyat dan sangat besar manfaatnya untuk kita. Jadi jangan berpatokan, apabila kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, terus kita membaca sholawat tersebut setiap saat dan setiap detik. Jangan sampai putus-putus untuk terus mengumandangkan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena semakin banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakinlah Rasulullah akan selalu memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan pertolongan melalui wasilah pembacaan sholawat yang kita baca setiap harinya. Setelah kita istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, hal yang paling terpenting juga adalah mengaplikasikan bacaan sholawat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Yaitu jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Disitulah celah bahwasannya hablum minallah wa hablum minan nas, bahwasanya kita hidup bermasyarakat tentunya perlu juga untuk saling membantu kepada sesamanya. Walaupun saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak hutang ataupun banyak masalah, jangan lupa kita hidup bermasyarakat. Jadikan wasilah dengan saling menolong kepada sesama, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jangan sampai di dalam hati kita selesai melakukan istiqomah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah dengan istiqomah setiap melaksanakan sholat 5 waktu, dan ditambah dengan saat malam Jumat kita sering mengumandangkan bacaan sholawat tersebut, namun setelah melakukan ibadah tetapi diri kita tidak mampu untuk menjadikan manfaat untuk orang lain, apa yang akan kita amalkan itu akan menjadikan sia-sia buat kita. Dua kunci utama adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebanyak mungkin. Langkah yang kedua yaitu jadikan diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain.
Tentunya teman-teman semuanya bisa berpikir sendiri bagaimana caranya diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, saling membantu. Apabila kita mempunyai uang, ada saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan, kita bantu semampu kita. Bukan berarti kita harus memberikan semua harta kita, bukan. Namun semampu kita. Apabila kita tidak mempunyai harta, maka berikanlah tenaga kita kepada orang yang saling membutuhkan pertolongan kita. Apabila tidak mempunyai tenaga, berikanlah doa ataupun ucapan yang terbaik untuk menjadikan orang tersebut menjadi lega, menjadi senang, menjadi gembira atas nasihat dan doa kita. Bila dua hal tersebut sudah kita lakukan, yaitu membaca sholawat dengan rutin, yang kedua, menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, maka pasti Allah akan menyayangi kita. Dan apabila Allah sudah menyayangi kita, yakinlah apapun hajat kita, pasti Allah akan mengabulkan doa dan hajat kita. Jangankan doa yang kita minta, doa yang tidak kita minta, kalau kita sudah disayang, sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sulit bagi Allah untuk memberikan segala-galanya kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah mengumandangkan bacaan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga video singkat ini menjadikan motivasi hidup kita untuk istiqomah mengumandangkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.